Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Melki. Elah, Kang Jaka lagi yang saya samperin ini mah. Iya, alhamdulillah kalau gitu ketemu lagi kan ya. Kemana aja ini? Biasa Kang Jaka. Ya berhubung udah mulai ada kesibukan yang mulai padat nih Kang. Iya nih, saya kemarin biasa habis muter-muter aja ngebolang. Ngebolang apa cari-cari mobil? Kita udah ditembak aja sama gosip-gosip. Ya kalau info mah nyampe aja ke kuping kita mah. Ya emang sih kemarin ya alhamdulillah Kang Jaka. Biar sombong dikit juga, yang penting alhamdulillah dulu. Iya. Alhamdulillah udah kebeli dah. Saya dapat kebeli mobil tapi nggak baru ya, secondan lah Kang Jaka. Cash. Alhamdulillah cash. Alhamdulillah. Ya seneng aja ngedengernya ya kalau begitu mah, seneng bener ya. Cuman sebenarnya nih Kang Jaka, aneh dapat tuh mobil nih udah agak lama lah, udah ada sebulan lebih lah. Oh begitu. Cuman Kang Jaka gini Kang Jaka, gimana ya? Kok perasaan kalau misalkan habis tugas gitu kan, pulang malam, pulang sendiri kan, rasanya tuh kayaknya mobil kayak ada gimana ya, hawa halusinasi. Saya tuh kadang suka kayak ada orang di sebelah. Gimana? Kadang suka ada yang siulin kayak ngebisik-bisikin. Nah lo, iya. Itu kenapa ya Kang Jaka ya? Apa mobil saya ada apa-apanya apa gimana? Saya merasa kurang belum dimandiin tuh mobilnya. Oh begitu. Iya. Kudu dinetralin dulu kali. Kurang ngerti juga, tapi mungkin itu cuman halu doang sih Kang Jaka. Iya. Jadi nih Kang Jaka nih biasa saya mak sini minta mau nagih cerita aja dah. Pokoknya minta dongengin, kemarin Adilewe habis ceramahin ya. Iya. Ente mau diceramain juga? Enggak, maksudnya pengen diceritain gitu. Oh, Tadi gitu. Kang Jaka punya cerita lagi nih kan, kita berbagi lagi di story komedi gitu kan. Iya. Gimana Kang Jaka? Kang Jaka punya cerita apa nih? Cerita. Ya kalau cerita mah ada baik. Kebetulan banget kan lo habis beli mobil nih. Iya kan. Gua ada cerita. Cerita ini hubungannya sama mobil juga. Begini ceritanya. Jadi Bang Melki, di 2016 lalu, itu di sebuah pabriknya ya cukup gede tapi nggak terlalu kecil juga. Itu. Pabrik itu produksi salah satu makanan lah. Makanan yang dia tuh punya sales yang ngejualin produksi mereka itu, produksi si pabrik dijualin pakai gerobak gitu, pakai gerobak. Ada salah satu temen yang memang pemilik dari pabrik itu, sebut aja namanya Babe gitu ya. Pemiliknya namanya Babe. Kita sebut namanya Babe aja ya. Nah si Babe ini ceritanya pulang dari belanja bahan baku buat produksi dia gitu ya, buat produk-produknya. Sampai ke pabriknya ini si Babe ngelihat anak buahnya ini agak kesibukannya itu beda ya, yang pada produksi ini gitu. Babe sempat nanya, karena memang si Babe ini tipikal orang atau owner ya, dia owner, tipe orang yang emang perhatian banget sama karyawannya. Ini kenapa kok agak beda sih? Kok kayak ada sesuatu? Akhirnya bilang tuh salah satu orang produksinya, ya Be, Mang Udin sakit. Mang Udin katanya, Mang Udin sakit apa? Nggak tahu Be, soalnya nyesek begitu, terus kayak mau muntah gitu Be.
Oh, terus gimana? Sekarang di mana? Ada Be di atas. Di atas ini kebetulan ada mes karyawan gitu. Rencana mau di ini Be, mau dibawa pulang aja ke keluarganya. Ya udah gini aja. Sekarang Udin langsung bawa aja. Yuk, saya yang anter, kata si Babe. Pakai mobil saya aja. Gitu kan. Oh iya deh kalau gitu. Nah, Babe buru-buru langsung balik lagi ke mobil. Setelah beres diturunin barang-barang, bahan baku nih. Babe langsung parkirin mobil. Parkirin mobil. Ya mobilnya minibus lah ya, yang cukup untuk 7-8 orang. Langsung si Mang Udin ini digotong. Babe udah siap-siap nih di mobil nih. Mang Udin digotong ke dalam mobil. Babe kaget karena memang kan Babe nggak tahu sebelumnya, nggak tahu kalau kondisi sakitnya kayak gimana. Babe langsung mutusin, udah biar saya yang antar aja, tapi yang lain ikut gitu kan, buat temenin takut ada apa-apa di jalan. Nah akhirnya si Bang Udin ini digotong bareng-bareng ke dalam mobil. Nah posisinya ini Babe bawa mobil, di samping Babe ini ada karyawan juga, di belakang Babe ya si orang yang sakit nih, si Mang Udin itu. Mang Udin posisinya di tengah-tengah gitu. Jadi di belakang Babe ini ada 3 orang. Nah, kanan kiri. Nah, karena memang sakitnya ini kejang-kejang, jadi memang Babe bilang, udah nggak apa-apa, kakinya ke tengah aja. Ya, posisi Babe ini begini ya, kakinya si Mang Udin ini ke dekat persneleng ya. Nah, berangkatlah mereka. Berangkat, keluar dari pabrik, mereka berlima. Si karyawan yang dibawa, berarti sama Babe berenam ya. Berenam. Berangkat dari arah pabrik ke arah rumahnya si Mang Udin. Kurang lebih perjalanan makan waktu sekitar 3 jam. Jadi cukup jauh ya? Lumayan jauh. Jadi lokasi pabrik itu ada di Jakarta. Nah, lokasi rumahnya si Mang Udin ini ada di daerah Bogor Ujung. Di Bogor Ujung. Di perjalanan ini, Babe udah agak was-was, cemas gitu Babe. Sambil bawa mobil ini dia baca-bacaan. Aduh ya Allah, gimana ini ya? Gitu. Karena memang si Mang Udin ini bentar-bentar muntah dia, muntah, langsung masukin ke resek muntahannya, buang, muntah lagi sampai yang namanya di badannya itu cukup banyak muntahan, termasuk ke karyawan yang 2 orang itu yang megangin. Nah, perjalanan singkat cerita udah sampai ke daerah Cibubur. Lewat dari tol Cibubur itu, si Mang Udin udah kejang-kejang. Babe sambil bawa mobil, bentar-bentar kakinya ini nendang-nendang. Kaki si Mang Udin ini nendang-nendang ke tangan Babe. Aduh, gitu kan. Babe mau ngomong orang sakit, ya kan? Nah, akhirnya ya udah, Babe walaupun dengan ketakutan, tetap dia fokus bawa mobil. Gitu. Beberapa menit kemudian, akhirnya Babe ngedenger suara orang ngorok. Ya. Tahu kan kalau orang meninggal itu biasanya napas terakhir itu orang ngorok ya. Gitu. Jadi posisi entah sakaratul maut ya, terakhir itu si Mang Udin ini napas panjang sambil ngorok, sambil kejang. Kakinya ini kejang nendang Babe. Babe ketakutan. Akhirnya Wan. Nah, manggil salah satu karyawannya, Wan, tolong coba cek itu kok ngorok. Ya be, minggir dulu. Akhirnya di tol Cibubur itu dia minggirin mobilnya, dicek, dan ternyata udah nggak ketolong. Si Mang Udin ini meninggal. Setelah dicek tangan, ya dari napas semua,
bahkan dipegang bagian-bagian kakinya pun udah dingin semua. Wah, kaget semua. Aduh, gimana? Bingung. Iya. Karena meninggal di perjalanan, gitu kan. Seketika itu juga di dalam mobil yang masih ketutup full, tiba-tiba baunya itu beda. Nyengat di dalam mobil ini. Lu nyium kagak? Iya, Be. Kok baunya gini ya, Be? Buka jendela, buka jendela, buka. Dibukain semua jendela. Buka. Wah, ini nggak beres nih. Buka. Gua nggak kuat baunya, kata Babe nih. Emang bau apa itu Kang Jaka? Jadi yang dirasain sama Babe ini baunya bau kayak mayat. Bau mayat, bau orang meninggal. Memang ada orang meninggal, Iya. tapi kan baru ya. Baru, dan dia belum dikasih kamper atau apalah yang lain-lain. Iya. Tapi baunya itu udah nyengat banget. Nah, Babe udah ketakutan. Begitu pun karyawan yang lain tuh udah pada ketakutan. Akhirnya dibuka tuh jendela. Gimana? Beh, kita cari rumah sakit terdekat aja, Beh. Siapa tahu masih ketolong. Salah satu karyawan bilang begitu. Oh iya, benar deh, yaudah. Akhirnya dia keluar dari tol Cibubur itu, cari rumah sakit terdekat. Seret, dapat juga, nggak jauh dari keluar tol Cibubur. Dia masuk ke salah satu rumah sakit. Nah, di rumah sakit langsung masuk ke IGD. Ternyata setelah di IGD itu dicek sama dokter pun ini sudah nggak ada, Pak. Sudah tidak tertolong. Jadi memang ini sudah nggak adanya, sudah meninggalnya di perjalanan. Begitu. Bagaimana, Pak? Ya, karena memang dokter sendiri udah bilang dia udah meninggal, si Mang Udin ini. Iya. Ya, itulah kenyataannya. Akhirnya Mang Udin, Babe telepon ke pihak keluarganya, keluarga Mang Udin yang di kampung, bahwa Mang Udin meninggal di perjalanan, gitu. Bla 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 bla, dijelasin. Tolong disiapkan oleh keluarga segala sesuatunya di sana karena jenazah mau dibawa hari ini juga, gitu. Nah, itu malam. Kejadiannya itu setelah maghrib. Nah, si pihak rumah sakit bilang, Pak, bagaimana? Mau di mobil Bapak aja atau mau pakai ambulan rumah sakit? Ambulan aja. Kan? Babe juga udah ketakutan kan, udah parno dia. Ambulan aja. Lu Cun, lu temenin di ambulan. Gitu. Lu yang 3 nih, Wan, lu ikut sama gua. Nah, akhirnya si almarhum Mang Udin ini masuk ke ambulans ya. Sempat nunggu beberapa menit sambil nunggu persiapan ambulans. Ambulans siap, dimasukin ke ambulans. Babe tetap bawa mobil. Ya. Babe ngikutin ambulan dari belakang menuju rumah Mang Udin. Di perjalanan menuju rumah Mang Udin pun Babe itu tetap tegang karena berbagai macam rasa takut Babe. Ya, meninggal di mobilnya Babe dalam kondisi sakit, ditambah lagi khawatir keluarganya berpikir yang macam-macam, kan gitu ya. Babe tetap ditenangin nih sama karyawannya yang nemenin ini yang 3 orang gitu. Udah, Be, insya Allah keluarganya juga nggak bakalan nuntut macam-macam, nggak bakalan berpikir yang enggak. Iya, mudah-mudahan deh, gua nggak tenang nih. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam lebih lah ya, 1,5 jam sampai juga ke rumahnya si Mang Udin. Ternyata sampai sana semua udah dipersiapkan, keranda, tenda-tenda ya dan lain sebagainya lah. Biasalah seperti halnya di perkampungan gitu. Akhirnya si almarhum Mang Udin ini, si jenazah dikeluarin dari ambulan, disambut isak tangis sama keluarga semua gitu. Dijelaskanlah akhirnya kejadian kronologis awalnya ke pihak keluarga, dan alhamdulillah pihak keluarga pun
menerima bahwa ini memang sudah takdir meninggalnya Mang Udin karena memang sakit, bukan karena sesuatu yang lain gitu. Tidak menyalahkan pihak pabrik ataupun pribadinya Babe, enggak gitu. Alhamdulillah Babe tenang dari situ. Malam itu juga Babe nggak menunda waktu, Babe pulang. Babe pulang sama karyawan yang tadi. Pulang, balik lagi ke pabriknya, sampai ke pabriknya itu tengah malam. Tengah malam. Setelah Babe selesai sampai pabriknya, nurunin si karyawannya ini, Babe balik ke rumahnya. Babe balik ke rumahnya, parkirin mobil, disambut sama istrinya. Gimana, Be? Ya begitulah. Disambutlah sama istrinya. Be, gimana Be jadinya, Mang Udin? Ya, gimana, udah takdir, Bu. Udah Babe jelasin sama keluarganya. Ya Alhamdulillah, pihak keluarganya nerima dan nggak menuntut yang macam-macam sama kita. Cuma nanti mungkin karyawan yang lain nyusul untuk takjiah ke sana. Ya Allah, Alhamdulillah. Kok Ibu nggak tenang ya, Be ya? Ya jelas, Bu, nggak tenang. Diceritain sama Babe. Kejadian dari mulai dibawa dari pabrik sampai ke Mang Udin itu muntah-muntah, kejang-kejang di perjalanan sampai akhirnya meninggal, dan sampai ke rumahnya almarhum Mang Udin. Gitu. Itu Kang Jaka, saya masih penasaran. Sambil ngerokok nih saya. Oh iya. Mang Udin ini memang sebelumnya udah ada gejala-gejala sakit yang kronis apa gimana itu Kak? Kang Jaka, soalnya kan dia karyawannya bilang menyatakan dia lagi sakit kan. Cuman kan Babe sendiri nggak tahu. Babe sendiri nggak tahu Kang Udin ini sakit apa gitu kan, tiba-tiba mau bawa ke rumahnya atau meninggal gitu. Jadi emang Mang Udin ini selama dia kerja di pabrik tersebut nggak ada satupun temennya yang pernah cerita ke si Babe maupun ke teman-teman yang lainnya bahwa Mang Udin ini punya riwayat penyakit tertentu. Nggak punya. Dia biasa aja, kelihatan sehat. Bahkan kurang lebih sekitar 3 tahun dia kerja, dia nggak pernah ada cuti sakit gitu, bukan cuti ya, dia izin karena sakit, nggak, sehat-sehat aja gitu. Nah jadi pada saat Babe tadi datang dan Babe mutusin ayo bawa aja ke keluarganya, Babe pun juga belum lihat kondisinya karena Babe gercep lah gitu ya. Karena takut terjadi sesuatu. Jadi kalau dia punya penyakit apa, memang nggak ada penyakit apa-apa sebelumnya. Jadi memang sebelumnya Babe pun nggak tahu ya si Kang Udin itu punya riwayat penyakit apa gitu kan? Nggak tahu. Si Babe nggak tahu, teman-temannya yang lain pun nggak tahu gitu. Jadi memang nggak ada riwayat penyakit apa-apa, misalkan punya penyakit mah atau jantung atau apalah penyakit-penyakit tertentu, nggak ada gitu. Nah kita balik lagi ke tadi, si Babe ini akhirnya mandi ya. Mandi tengah malam itu, mandi dia walaupun dengan rasa takut. Bu, kenapa ya Babe kok nggak tenang ya? Ya udah Babe sholat deh, kirim doa juga buat Mang Udin gitu. Ya Bu, Babe nggak tenang. Ke pagi harinya Babe seperti biasa kesibukan, setiap hari dia ke pabrik. Dia ke pabrik dan sampein juga ke semua karyawan pabrik bahwa pabrik telah kehilangan salah satu karyawan yang cukup baik, yaitu Mang Udin. Dijelaskan bla 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 bla, semua dijelaskan ke karyawan. Dan sebagian dari karyawan pun ada yang berangkat takjiah ke sana gitu. Pun juga dari pihak keluarga pemilik perusahaan lah gitu ya.
Nah Babe, karena memang Babe udah ke sana, Babe beraktivitas seperti biasa. Hari kedua, setelah meninggalnya Mang Udin itu, Babe itu selalu nggak tenang setiap bawa mobilnya. Gitu. Babe selalu nggak tenang, jadi setiap dia bawa mobil, dia seakan-akan ada yang nendang. Gitu. Kayak kejadian kemarin dia bawa. Aha, gitu. Jadi kayak tangannya itu kayak yang ada yang nendang, ada yang nendang. Kadang-kadang dia ngerasa di samping dia ada yang nemenin. Terus ngedenger suara-suara suara kayak ngorok, suara orang teriak dan lain-lain di dalam mobil itu. Nggak tenang si Babe itu. Beberapa hari kejadian setiap kali bawa mobil. Tapi kalau di rumahnya, di pabrik, Babe nggak ngerasain sesuatu yang gimana gitu ya, parno gitu, enggak. Selalu setiap di mobil aja. Kan bisa aja. Saya jadi takut ya Kang Jaka. Tenang. Nanti dia netralin ya. Jadi begini, Nah, Tapi ini emang cerita nyata ya? Oh nyata ini, nyata orangnya sampai sekarang si Babe pun masih hidup. Besok insya Allah lah ya, kalau ada waktu dikenalin sama si Babe itu. Masih segar bugar si Babenya. Nah, hari keempat, Babe ini semakin nggak tenang. Karena kan si mobil itu setiap hari dipakai buat belanja bahan baku, ngirim barang, dan lain-lain. Itu. Si Babe bilang sama istrinya nih, bilang dia, "Bu, ini Babe nggak tenang nih Bu nih. Kenapa sih Be? Babe ngerasain setiap di mobil ini selalu kayak ada almarhum Bu. Almarhum Mang Udin maksudnya Be? Iya. Jadi kayak Mang Udin itu serasa ngikut aja Bu. Babe nggak tenang deh Bu. Terus gimana, itu perasaan Babe kali? Enggak Bu, tapi ini berasa banget Bu gitu. Babe bisa dah ngebedain gitu loh Bu. Kalau cuman karena rasa takut aja sama emang dia tuh kayak benar-benar hadir gitu Bu, Babe bisa ngebedain. Terus Babe mau gimana? Udah begini aja Bu dah. Ini mobil ganti aja deh ininya, joknya, kacanya semua segala macamnya. Babe macam-macam aja nih. Sempat debat dulu nih. Enggak udah. Biar Babe tenang di perjalanan. Bukan apa-apa Bu. Ini kan mobil setiap hari dipakai sama kita. Kalau kita nggak tenang di mobil, nanti ada apa-apa gimana Bu? Ya udah terserah Babe deh. Nah itu mobil yang kaca ribennya itu yang udah diganti yang bagus ya. Kemudian diganti lagi sama yang standar. Tadinya gelap. Diganti sama yang bening, yang kelihatan dari luar, yang transparan. Diganti total. Joknya, kulit joknya, semua yang menurut Babe harus diganti dah tuh, disetim, ya, dibersihin semua dah tuh. Sampai si ibunya bingung, Babe apa-apaan sih Be, nggak segitunya juga kali Be, masa harus diganti semua kayak begini, buang-buang uang, udah Bu, Babe kan yang ngerasain, ibu nggak ngerasain, yaudah terserah Babe deh, gitu kan. Nah, selesai diganti kacanya, terus joknya, dashboard segala macam lah, interiornya diganti semua full. Babe mulai agak sedikit tenang walaupun masih tetap ada rasa was-was gitu. Di hari Sabtunya karyawan ini kan setengah hari kumpul nih si karyawan. Karena memang ada salah satu karyawan yang mau jualan, Be, saya mau mulai jualan deh, pengen ada penghasilan tambahan, nggak cuma produksi aja. Oh begitu? Iya Be, gimana? Ya udah, kalau emang mau, itu tuh gerobak bekas almarhum Mang Udin. Ya, kan dia kan si Mang Udin juga dia sales ya. Bawa gerobak itu juga, gerobaknya lumayan panjang, itu dia kotak, pakai itu aja dah, bersihin dah tuh, Wan, cuy, bersihin dah gerobaknya si almarhum.
biar dipakai gitu, sama karyawan baru itu. Bukan karyawan baru sih sebetulnya, sama sales baru lah gitu ya. Akhirnya dibersihin dah tuh si gerobaknya almarhum Mang Udin ini. Pada saat ngebersihin kan dibongkarin semua, isinya dikeluarin ya. Nah, pada saat si beberapa orang karyawan ini ngeberesin gerobaknya Mang Udin, ternyata di dalam gerobaknya Mang Udin yang bagian bawahnya tempat nyetok barang-barang, si karyawan ini nemuin duit Bang Melki. Duitnya bukan sedikit. Si duit itu ada di dalam kardus rapih, dan duit itu masih pada bagus. Duitnya pecahan 50 ribuan sama 100 ribuan. Banyak. Gepokan. Beh, ada duit, Beh. Apaan? Ada duit. Di mana? Ini, Beh. Di dalam gerobaknya Mang Udin. Yang bener loh. Iya, Beh. Dikeluarin. Ini, Beh. Astagfirullah. Banyak amat tuh duit. Dilihat tuh duit. Dihitung barang-barang lah tuh duit. Coba. Hitung. Ada berapa banyak nih duit. Penasaran kan? Karena duit gepokan. Yang 5 juta. Yang 10 juta. Dilihat. Ada 30 juta lebih. Bukan main. Itu tahun 2016. 2016 seorang pedagang, ya, pedagang biasa lah, makanan biasa, yang pada saat itu gajinya nggak sampai 3 juta dalam 1 bulan. Dia kerja baru sekitar 3 tahun, sorry. Dia kerja baru sekitar 3 tahunan. Jadi kalau dihitung-hitung nggak mungkin sampai punya uang, ya, celengan lah segitu banyaknya. Apalagi ini duit masih pada bagus. Duit 50 ribuan sama duit 100 ribuan. Kalau emang dia nyelengin, dia nyimpen lupa lah kalau kata kita ya. Paling enggak uangnya campur. Pecahan 5 ribu, pecahan 10 ribu gitu. Ini enggak rata ini. 50 ribuan sama 100 ribuan udah gepokan. Gitu. Gimana nih, Beh? Mau gimanain? Udah. Bawa. Gitu. Akhirnya dipanggil nih beberapa staf pabrik itu, termasuk istrinya Babe juga. Dijelasin, ini tadi ngeberesin gerobaknya si almarhum, dan ternyata di dalam gerobaknya itu ada uang. Ini uangnya belum diapa-apain nih di dalam kardus ini. Nah, kira-kira mau gimana nih, kita musyawarahin. Nah, singkat cerita hasil dari musyawarah itu diputusin sama si Babe dan istrinya Babe, si ibu itu, udah kita kasihin aja ke ahli warisnya atau ke pihak keluarganya si Mang Udin. Gitu. Karena siapa tahu memang itu haknya si keluarganya almarhum atau ahli warisnya. Ya udah kalau begitu kasihin bae dah ke sana, gitu kan. Tapi saya mah kagak bisa ke sono, gitu. Kejauhan, kesibukan juga. Perwakilan aja dari sini, dianterin dah tuh uang tersebut. Jadi kagak sistem transfer, dah kagak. Jadi dibawa aja tuh uang si 30 sekian juta itu dibawa sama beberapa orang karyawan, sambil ada mereka yang belum takjiah ke sana, gitu kan. Dibawa, dianterin ke sana. Singkat cerita, selesai. Nah, setelah selesai dari karyawan nganter uang ke pihak keluarganya Mang Udin, di hari berikutnya ini Babe bawa mobil lagi. Biasalah, aktivitas seperti biasa. Tapi tetap di dalam mobil itu Babe ngerasain kayak ada yang beda gitu kan. Entah karena Babe rasa takut atau ngelamun atau apa,
Tiba-tiba dari belakang itu motor gede ngehantam mobilnya Babe. Joger! Bemper mobil belakang Babe itu penyok lumayan. Wah, Babe kaget di situ. Turun Babe. Ya sempat debat dan lain segala macam lah, debat di situ ya. Dan yang lain pun sempat orang-orang situ ngumpul, tapi si Babe nggak dimintain pertanggungjawaban gitu. Karena memang Babe lagi bawa mobil lagi bener gitu, di posisi bener. Akhirnya si yang nabrak itu mengganti rugi gitu. Dibawalah sama Babe ke bengkel, dirapihin, selesai. Nah, kejadian keulang lagi. Di perjalanan Babe ngalamin kecelakaan, yaitu tabrakan beruntun, Bang Melki. Posisi Babe ini paling depan, posisi mobil Babe paling depan. Dari posisi belakang ini mobil sedannya sedan mahal, Bang Melki. Sedan yang kelas miliaran. Entah karena dia kontrolnya kurang atau apalah gitu ya, nggak tahu. Dia nabrak mobil di depannya, joger. Mobil di depannya pun kaget, joger. Nah, Babe ini mobil yang pertama, berarti posisi yang kelima kehantamnya. Mobil paling depan maksudnya ya, Babe. Wah, Babe sempat kebanting juga gitu kan, banting setir. Berhenti Babe di situ. Wah, rame tuh. Ini di Jakarta, Bang Melki. Rame langsung. Babe kaget, Babe mau marah. Pas keluar ternyata di belakang juga udah rame. Gitu kan. Karena mobil yang kedua sama keempat ini ya, di belakang Babe sama yang paling ujung, yang di depannya si mobil sedan, itu rusaknya luar biasa, hancurnya. Mobil yang Babe ini cukup bemper, pintu belakang gitu ya, pokoknya lumayan lah parah juga. Akhirnya mobil itu semua tuh yang kejadian dibawa ke pihak kepolisian dan diselesain lah secara kekeluargaan. Ya, saya nggak mau nyeritain gimana prosesnya di situ. Intinya selesai dari musibah itu, Babe pulang dalam keadaan mobil rusak berat. Nah, Babe itu dapat uang penggantian juga 4 juta kalau nggak salah pada saat itu, 4 juta, tetapi mobil pun mau dirapihin gitu. Si istrinya ini nyambut, Babe sempat ngabarin di saat kejadian itu, kecelakaan bla 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 bla. Nah, pada saat pulang sampai rumahnya si istrinya nyambut, "Be, kenapa lagi sih, Be? Ya Allah, Be, ada apaan sih, Be?" Udah Bu, Babe capek nih, ntar dijelasin sama Babe. Jelasin sama Babe, kejadiannya gini-gini, ini uang nih, tuh 4 juta. Intinya nanti mobil nih mau diambil, mau dirapihin. Ya Allah, Be, kenapa ya, Be ya? Kok dari semenjak kejadian almarhum meninggal, ada apa ya, Be ya? Kejadian musibah demi musibah. Itu dia, Bu. Nggak tahu dah, Babe juga. Babe juga sempat mikir, Bu. Ini kok kayak ada yang aneh, Bu. Ibu suka ngerasain nggak sih? Bukan ngerasain lagi, Be. Ibu makin curiga jadinya, Be. Gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan ini terakhir ya, Bu ya. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Ya, amin, amin, Be. Singkat cerita, selesailah mobil itu dirapihin ya. Beres, balik lagi ke mobil. Nah, beberapa hari kemudian si ibu atau istrinya Babe ini pergi buat acara arisan gitu. Be, ibu mau ada acara arisan biasa. Oh ya udah gitu. Babe di pabrik ya, ibu pakai mobil. Ya udah, hati-hati ya, Bu ya. Iya gitu. Berangkat lah si ibu pakai mobil itu juga, karena memang mobilnya cuma satu-satunya. Berangkat sampai ke tempat arisan, ngabarin dah, Be, ibu udah di tempat arisan. Oh iya Bu, nggak ada apa-apa kan, Bu? Alhamdulillah, Be. Aman-aman aja, lancar ya, syukur deh, Bu. Yaudah, Be ya, ibu mau ada acara dulu. Iya udah, lanjut deh gitu. Udah
Ngabarin lagi ceritanya nih beberapa jam kemudian, ibu mau pulang sekarang. Oh ya udah bu, hati-hati di jalan ya. Iya, mumpung cerah nih cuaca. Ya udah bu, hati-hati. Gitu. Jangan ngebut-ngebut bu. Iya enggak gitu. Pulang dah nih si ibu ini. Nah di perjalanan pulang, nah si ibu ini pulang ke arah pabrik ini kan lewatin tol Cibubur nih ya. Dia masuk ke tol Cibubur dan nggak jauh dari lokasi tempat si almarhum Mang Udin itu meninggal. Nggak jauh lah, beberapa meter tempat Mang Udin meninggal. Si ibu ini kan nggak tahu di mana ya Mang Udin meninggal ini, nggak tahu awalnya kan posisi tepatnya gitu. Si mobil ini mulai nggak stabil dan berat, rasanya berat, beda gitu. Mulai minggir, posisi kan si ibu di tengah, di tol itu di tengah dia mulai minggir sampai akhirnya pada saat minggir, semakin dia minggir, si mobil ini makin berat dan apa yang terjadi Bang Melki? Si mobil itu keluar asap. Keluar asap. Dia langsung ngebanting mobil ke arah kiri. Bukan ngebanting ya, nepi dia langsung. Si ibu ini. Ke pinggir langsung. Ke bahu jalan, ke ujung. Di tol itu, posisi di tol Cibubur. Langsung si ibu keluar dari mobil dan ibu cemas. Karena si mobil itu keluar asap terus-terusan. Keluar asap, jadi kayak kebakar tapi nggak kelihatan ada api. Ibu nelpon ke si Babe, ya Allah tolongin ibu, tolongin ibu. Astagfirullahaladzim bu, ada apa bu? Cemas. Mobil keluar asap, mobil kebakar ya Allah ibu. Wah cemas di situ, cemas. Akhirnya beberapa mobil yang ada di tol itu pun sempat menepi juga, ngasih bantuan gitu kan, ngasih bantuan. Dia menghubungin petugas tol ya. Nggak lama dari itu si petugas tol ini datang. Si mobil masih keadaan keluar asap terus, keluar asap. Dan sempat disiramin juga pakai apa namanya air yang memang ada di sekitaran situ, gitu ya. Aqua maksudnya kayak gitu ya. Diademin. Alhamdulillah tuh si mobil nggak sampai benar-benar meledak. Si mobil udah nggak bisa dinyalahin pun nggak bisa gitu kan, ban pun nggak muter, pokoknya udah nggak bisa dipakai aja si mobil. Dibawalah sama mobil derek tuh ya, derek tol kan ada ya. Si ibu ditelepon lagi sama Babe, gimana bu sekarang? Ini ibu udah di mobil derek gitu. Ya udah Babe nyusul deh ke sono, udah nggak usah nggak usah, nanti ibu pulang aja sendiri dari sini. Gitu. Dibawa si mobil derek, singkat cerita si ibu pun pulang ke pabrik. Pulang ke pabrik, lemes dia. Dia ceritain ke Babe dan ke beberapa karyawannya. Jadi kejadiannya begini-begini, diceritain semua. Di mananya bu? Di tol Cibuburnya. Pokoknya nggak tahu di kilometer berapa Be, yang jelas di tol Cibubur aja Be. Lewatin pintu tol itu nggak jauh lah Be, beberapa puluh meter dari pintu tol itu. Ya Allah, kita kan kejadian Mang Udin meninggal juga di situ ya Wan ya, gitu kan? Ya no, iya benar Be. Allahu Akbar. Wah, pada ketakutan tuh mulai di situ. Udah mulai beranggapan yang macam-macam tuh kan di situ. Singkat cerita, si mobil itu dapat kabar lah ya, si Babe ini sama si ibu dapat kabar dari pihak bengkel bahwa si mobil ini ternyata katanya blok mesinnya pecah gitu, blok mesinnya pecah, sehernya hancur dan lain sebagainya lah, banyak yang harus diperbaikin. Gila, sampai bisa kayak gitu ya Kang? Gitu. Itu kejadiannya emang berturut-turut harian, nggak beda jauh atau gimana Kang? Iya, jedanya 2-3 hari. Jedanya 2-3 hari dari setelah meninggalnya Mang Udin. Nah, wallahu alam ini ya.
Yang jelas dari meninggalnya Mang Udin itu kejadian beruntun dari mulai motor, ya ketabrak motor, tabrak mobil. terus ketabrak mobil beruntun. Nah, terus yang ketiga kalinya ini si ibunya ini hampir meledak ya si mobil itu karena ternyata si mobil itu olinya habis. Katanya olinya habis menurut orang bengkel ini karena olinya udah habis. Jadi dia piston atau apalah gitu yang nggak mompa. Akhirnya si blok mesin ini hancur, ngeluarin asap gitu. Alhamdulillah masih ketolong tapi Bang Melki. Biayanya dihitung-hitung sama aja kayak beli mobil second ya, sama aja kayak beli mobil second. Ya akhirnya karena memang biayanya yang begitu tinggi, yang cukup gede lah, diputusin mobil itu dijual Bang Melki. Sebetulnya mereka berat juga kalau harus ngejual mobil itu karena bisa dibilang mobil itu juga sejarah dari mulai mereka ngerintis punya pabrik gitu dan sampai punya mobil dan pada akhirnya mobil itu harus dijual karena tadi meninggalkan banyak kejadian ya, terus ditambah lagi dengan biaya yang cukup gede yang sama aja kayak beli mobil second lagi dengan mobil sejenis gitu. Alhasil mobil itu dijual. Mobil itu warna apa? Kak. Mobil itu ciri-ciri mobilnya dia mobil minibus, mobilnya si Babe ya. Iya. Mobilnya minibus warna putih susu dia Bang Melki. Gitu. Kang Jaka jangan suka nakut-nakutin gitu dong. Ini kan saya jadinya aduh makin parno aja nih. Iya. Bang Melki beli mobil itu second Iya, Kang Jaka. di showroom. Iya. Oh iya, ya mudah-mudahan Bang Melki dikasih selamat Amin. ya bawa mobil itu. Apa yang dirasain Bang Melki tadi, apa yang ngerasa nggak nyaman gitu kalau ada hawa-hawa tertentu di mobil itu, ya semoga itu cuman halu aja lah ya. Iya. Itu. Emang kayak gitu Kang Jaka ya, amit-amit ya. Kang Jaka jangan sampai ada kejadian begitu ya. Amin, 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 amin. Terus gimana? Bingung. Closingnya ya, bingung closingnya. Taruh. Kayaknya ditanggungin aja deh Om. Tadi lu mudahan langsung udah gitu Om. Mudah-mudahan ini bisa jadi dia Om. Jangan di gua ditanggungin, ditentangin. Jadi gua nggak ngebahas tentang uang gitu, nggak usah. Enggak gini dulu. Begini, menurut Kang Jaka itu kejadian yang beruntun kayak gitu, apakah ini efek dari Mang Udin juga gitu? Efek dari uang ataukah apa Kang Jaka gitu? Nah baru gue ngejelasin kalau untuk efek dari uang, baru yang tadi ada gitu ya, gitu kali. Berarti gue nyambung. Tapi kan tadi gue udah ditanya. Kan baru mobil, tadi kan ciri-ciri mobil udah. Udah. Saya mau nanya lagi nih Kang, yang tadi masih ini. Nah balik lagi ke cerita tadi Kang Jaka gitu kan? Nah menurut Kang Jaka Oh iya. kejadian itu apa emang imbas dari Ya. Mang Udin gitu? Apakah ada cerita di balik penemuan uang atau apa uang tersebut gitu ya? Iya nih Kang Jaka, saya masih ada pertanyaan sedikit nih buat Kang Iya. Jaka. Jadi dari sekian cerita Kang Jaka nih, menurut Kang Jaka tuh seperti apa tuh kan setelah adanya kejadian meninggalnya Mang Udin di mobilnya si Babe, itu kejadiannya kan sampai beruntun gitu Kang Jaka ya. Terus sampai ada yang namanya penemuan uang gitu, kira-kira ada apa tuh Kang? Ada Saya hubungannya? Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang Oh gitu. ganjel gitu. Ada hubungannya atau enggak gitu Iya, ya? ada hubungannya gak sih kayak gitu tuh? Iya.
Wallahu alam ya, kalau untuk kejadian si Babeh tadi, dari penemuan uang, terus kejadian musibah yang beruntun gitu, ada hubungannya atau enggak dengan kematian Mang Udin dan uang tersebut gitu. Mungkin nanti teman-teman netizen juga yang bisa menyimpulkan. Tapi yang jelas memang di beberapa tempat, ya, tapi ini di beberapa tempat ya, di beberapa tempat khususnya di pedalaman-pedalaman atau mungkin pedesaan-pedesaan, ada juga 1 bulan atau satu momen lah ya, satu masa di mana sewaktu ada seseorang nemu uang itu jangan diambil gitu. Karena dikhawatirin di bulan tersebut orang ngebuang uang tujuannya untuk cari tumbal. Begitu. Nah, jadi saya sendiri nggak bisa nyimpulin apakah uang tersebut uang apa gitu kan. Adakah hubungannya antara kematiannya Mang Udin, uang yang 30 sekian juta, sama musibah yang beruntun itu. Saya nggak bisa menyimpulkan sampai ke sana. Yang jelas memang kejadian itu kita ambil hikmahnya adalah ketika adanya yang meninggal di dalam mobil, si Babeh bisa mengambil keputusan dengan sigap pada saat itu. Terus perhatiannya ke karyawan gitu. Dan terlebih kepada kita khususnya lah ya, yang mungkin mudah-mudahan. Terima kasih banyak nih Kang Jaka. Jadi kan saya dapat ilmu baru lagi, cerita baru lagi. Jadi buat teman-teman ini menurut saya nih Kang Jaka, punya ada poinnya. Intinya kita kalau misalkan mau beli sesuatu tuh lebih teliti lagi gitu kan. Iya, Takutnya penting. barangkali aja kita salah beli mobilnya mobil itu. Jangan sampai ya Kang Jaka. Jangan jauh-jauhin lah ya. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan untuk dukung kita selalu di Story Monedi. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa di tuh yang bunyi teng-teng lonceng ya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.